Oke, kalian sudah siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, waktu akan dihitung ketika kalian mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh proses tempa dan perlakuan panas fasa ganda dengan temper terhadap sifat mekanik baja IC 1045. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sri Miranda, NIM 06171015. Saya Fauzi Median Sayaya 06171030. Saya Nabila Malia Putri 06171053. Saya Rima Nurhaliza 06171059. Dan saya Zulfa Fakrina 06171079. Outline presentasi kita yaitu pertama ada pendahuluan, kedua ada metodologi, ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama pendahuluan, jadi pada penelitian kami kali ini yaitu menggunakan marine plat BKI Greta yang merupakan material IC 1045 yang seringkali digunakan sebagai plat pada lambung kapal, di mana plat pada lambung kapal ini membutuhkan kekuatan tarik yang tinggi. Biasanya hanya digunakan proses quenching dan juga tempering. Namun untuk meningkatkan kekuatan tariknya sehingga tidak terjadi defleksi dan juga kebocoran, itu maka dilakukan perlakuan panas fasa ganda dengan cara proses tempa. Di mana pada baja fasa ganda itu merupakan struktur yang baru yang diperoleh dari baja karbon rendah atau sedang yang memiliki struktur mikro, ferrit, dan perlit, di mana dengan perlakuan panas yang di-holding dengan waktu tertentu dan didinginkan dengan cepat atau quenching akan menghasilkan struktur mikro berupa martensit dan ferrit, sehingga dapat meningkatkan sifat mekaniknya. Selanjutnya, rumusan masalah kami yaitu pertama, selanjutnya bagaimana sifat mekanik kekuatan tarik dan kekerasan dual phase IC 1045 setelah proses tempa, dan yang kedua bagaimana hasil sifat mekanik setelah proses tempering 450 derajat Celcius selama 30 menit dan 600 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya adalah metodologi. Berikut ini merupakan diagram alir pada penelitian kali ini. Dapat dilihat. Selanjutnya adalah alur penelitiannya. Yang pertama adalah melakukan penempaan atau thermomechanical treatment, kemudian dilakukan tempering, kemudian dilakukan pengujian metalografi, dan terakhir adalah pengujian sifat mekaniknya. Pada proses tempa terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah benda kerja berdiameter 16 mm x 150 mm dipanaskan di dalam furnace hingga temperatur 1000 derajat Celcius. Kemudian benda kerja ditempa pada temperatur sekitar 900 hingga 950 derajat Celcius menjadi 10 mm x 16 mm x 180 mm. Selanjutnya, proses pendinginan berbeda dan pembentukan fasa ganda pada temperatur ferrit dan austenit pada temperatur sekitar 730 hingga 700 Celcius. Dan terakhir, benda kerja didinginkan dengan sangat cepat menggunakan oli dan dilakukan proses temper pada temperatur 450 derajat Celcius selama 30 menit dan temperatur 600 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya adalah proses pengujian sifat mekaniknya, di mana pengujian tarik dengan standar JIS Z2201 dan pengujian kekerasan dengan menggunakan metode Rockwell C. Sekarang kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Pada slide ini akan membahas tentang kurva kekuatan tarik, elongasi, dan kekerasan dari terhadap perlakuan panas sebelum dan pasca forging. Nah, pada gambar 1 yaitu hasilnya berupa semua perlakuan pasca forging mengalami peningkatan dibandingkan material aslinya. Untuk gambar 2 menghasilkan elongasi atau regangan yang tertinggi terletak pada dual phase pada temperatur 730 derajat Celcius selama 30 menit
dan ditemper pada 600 derajat Celcius yaitu 38,54%. Nah, pada gambar 4 yaitu menghasilkan semua kekerasan pasca forging mengalami peningkatan dibandingkan material aslinya. Dan untuk slide ini akan menjelaskan kurva tentang kekuatan tarik, elongasi, dan kekerasan terhadap perlakuan dual phase pada temperatur 730 derajat Celcius yang ditempering pada temperatur 450 derajat Celcius dan 600 derajat Celcius. Pada gambar 4.4 kita bisa lihat grafik menghasilkan semua dual phase mengalami penurunan. Nah, sedangkan gambar 4.5 menghasilkan elongasi yang mengalami peningkatan khususnya pada temperatur tempering 600 derajat Celcius. Yang peningkatannya sangat tinggi dan gambar 4.6 menghasilkan grafik pada semua dual phase mengalami penurunan. Dan untuk slide ini juga akan menjelaskan tentang kekuatan tarik, elongasi, dan kekerasan terhadap perlakuan panas dual phase pada temperatur 770 derajat Celcius yang ditempering pada temperatur 450 derajat Celcius dan 600 derajat Celcius. Nah, pada gambar 4.7 kita bisa lihat semua dual phase mengalami penurunan dan sedangkan gambar 4.8 menghasilkan semua elongasi atau regangan mengalami peningkatan. Dan untuk gambar 4.9 kekerasan mengalami penurunan. Berikutnya yaitu hasil perbandingan sifat mekanik IC 1045 sebelum dan sesudah forging yang dilihat dari struktur mikronya. Pada gambar A merupakan struktur asli IC 1045 yang terdiri dari perlit dan ferrit. Pada gambar C kita mulai melihat martensit. Pada gambar D mulai terlihat bainit plus perlit. Pada gambar F terlihat sedikit martensit. Pada gambar D terlihat dominan martensit dan sedikit ferrit. Di gambar H kita mulai melihat ferrit yang semakin halus. Di mana sifat mekanik setelah proses forging ini mendapatkan hasil yaitu peningkatan sifat kekuatan tarik, peningkatan kekerasan, dan penurunan elongasi. Pada gambar A, terlihat struktur mikro IC 1045 yaitu ferrit dan perlit yang menandakan kekuatan tarik dan kekerasan yang rendah dan elongasi yang tinggi. Pada gambar B, struktur mikro pasca forging yang didinginkan di udara terlihat ferrit berbentuk duri yang menandakan kekuatan tarik dan kekerasan lebih tinggi dari sebelumnya, namun elongasinya agak rendah. Pada gambar C, struktur mikro pasca forging yang kemudian di-quench terlihat struktur martensit, ferrit, dan perlit yang menandakan kekuatan tarik relatif tinggi. Pada gambar D, pasca forging yang kemudian di austemper, terlihat banyak bainit dan perlit yang menandakan kekuatan tarik serta elongasi yang agak tinggi dan kekerasan yang tinggi. Pada gambar E, struktur mikro pasca forging yang kemudian di dual phase di temperatur 730, ini struktur ferrit yang banyak, martensit yang sedikit, dan perlit yang agak banyak, menandakan kekuatan tarik yang relatif rendah serta kekerasan yang relatif rendah dan elongasi yang tinggi. Pada gambar F, struktur mikro pasca forging yang di dual phase di 730 dan kemudian ditemper pada 600 derajat Celcius memiliki struktur mikro ferrit yang agak banyak dan merata, yang menandakan kekerasan yang relatif rendah, kekuatan tarik yang relatif rendah, dan elongasi yang relatif tinggi. Pada gambar D, yaitu struktur mikro pasca forging yang kemudian di dual phase di temperatur 770 derajat Celcius memiliki struktur martensit yang lebih banyak dan menandakan kekuatan tarik yang sangat tinggi, kekerasan yang tinggi, dan elongasi yang rendah. Pada gambar A, yaitu struktur mikro pasca forging yang di dual phase di 770 derajat Celcius dan kemudian ditemper di 600 derajat Celcius menandakan struktur martensit yang halus dan merata, yang artinya memiliki kekuatan tarik yang tinggi, kekerasan yang agak rendah, dan elongasi yang cukup tinggi.
sifat mekanik baja IC 1045 yang di dual phase di 730 dan 770 derajat Celcius dan ditemper di 450 dan 600 derajat Celcius. Pada gambar I terlihat struktur ferrit dan martensit. Pada gambar J, martensit mulai berkurang, butirnya lebih halus dan merata. Sedangkan di gambar L terlihat dominan martensit yang lumayan banyak. Di mana pada temperatur 730 derajat Celcius terjadi penurunan kekuatan tarik dan kekerasan serta naiknya renggangan, dan pada temperatur 770 derajat Celcius kekuatan tarik dan penurunan dan kekerasan mengalami penurunan yang lebih besar daripada yang 730 derajat Celcius, namun diikuti pula kenaikan renggangan per elongasi yang cukup tinggi. Ya, pada gambar G, struktur terlihat semakin halus dan semakin merata, yang menandakan kekuatan tarik dan kekerasan yang menurun serta naiknya elongasi. Pada gambar H, dual phase 770 derajat Celcius yang memiliki struktur mikro yang ferrit sedikit, namun martensit yang cukup banyak setelah ditemper di 450 derajat Celcius. Pada gambar J terlihat struktur martensit yang berkurang, semakin halus dan semakin rata, yang menandakan penurunan kekuatan tarik dan kekerasan serta naiknya elongasi yang relatif lebih besar. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan pertama, diperoleh sifat mekanik, kekuatan tarik, dan kekerasan dual phase IC 1045 telah ditempa secara keseluruhan meningkat dan diikuti oleh elongasi yang menurun. Untuk yang kedua, setelah proses tempering dalam 450 derajat Celcius selama 30 menit dan 600 derajat Celcius selama 30 menit, sifat mekanik dual phase IC 1045 secara keseluruhan kekuatan tariknya dan kekerasannya sedikit menurun dan diikuti oleh elongasi yang meningkat, sehingga diperoleh sifat mekanik yang maksimum. Untuk sarannya, yang pertama, penentuan temperatur dual phase pada baja karbon medium atau sedang sebaiknya pada temperatur 770 Celcius, karena pada temperatur 730 Celcius tidak akan optimal. Yang kedua, pembebanan sebaiknya menggunakan mesin press untuk menjamin kecepatan penempaan dan keseragaman. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, Pak. Kami serahkan ke Bapak. Oke, waktu kalian 12 menit. Oke. Ini aplikasinya untuk apa? Untuk plat pada kapal, Pak. Plat pada kapal. Oke. Kalian sudah sempat searching kalau pembuatan plat itu apakah menggunakan forging? Maksud saya adalah kenapa kalian memilih forging? Jadi Pak, sebenarnya kalau misalkan yang biasanya plat pada kapal itu dibuat dengan cara di quenching dan di tempering. Namun dikarenakan plat ini dibutuhkan sifat kekuatan tarik yang tinggi, maka si jurnal ini membuat metode lain dengan cara proses forging, gitu Pak. Oh, berarti dari jurnal memang untuk kapal? Enggak Pak, tapi jadi di jurnal lainnya juga menggunakan jadi kan ada dua jurnal ya Pak. Yang pertama itu menjelaskan tentang proses tempa dual phase ini. Yang pertama dia proses tempa cuma nggak dual phase tapi di baja IC 1045 pada plat kapal. Oke. Seharusnya kalau menurut kalian harusnya pakai metode proses pembentukan apa? Kalau misalnya plat pada kapal? Rolling, Pak. Oke, rolling. Kalian bisa bayangkan nggak kalau misalnya pembuatan, kan kalian pas IC sempat melihat kapal. Itu kalau di forging kira-kira seperti apa nanti jadinya? Mungkin nggak serapi kalau di rolling kayaknya. Kenapa? Nggak, misalnya kalau misalkan di forging kan dia ketebalannya jadinya
nggak seragam gitu Pak di Nah. masing-masing titiknya. Beda-beda. Nah itu makanya saya sih maksudnya makanya saya penasaran kenapa sih dia menggunakan forging pada saat pembuatan platnya. Nah saya takutnya malah bukan di bagian platnya tapi di bagian lainnya yang menggunakan proses forging. Misalnya di bagian propellernya, pembuatan propeller misalnya. Bisa saja kalau forging. Nah itu, tapi masih menggunakan material plat grade A misalnya seperti itu. Itu jadi pemilihan manufaktur proses pembuatan itu juga sangat penting pada saat kalian ingin membuat apa, aplikasinya, kemudian manufaktur mana yang kalian akan gunakan. Itu terus saya juga soroti ini harusnya ini kan banyak banget datanya ya yang kalian peroleh. Nah, karena waktu kalian yang terbatas 15 menit itu harusnya jangan semua data yang disajikan. Kalian pilih salah satu. Di sana kan ada proses yang 700 sama yang berapa tadi? 700 dan 600 ya waktu temperingnya ya. Temperingnya Kalau waktu tempering itu ada 250 dan 600 Kak. Kalau untuk yang dual phase lagi 70 sama 30. Nah itu bukan temperaturnya maksudnya, bukan waktunya. Maksud saya itu kan banyak banget. Harusnya kalian pilih satu saja, tapi fokus kalian benar-benar jelaskan. Nah di sini kan sebenarnya yang kalian lebih fokuskan adalah karena ini deformasi, lebih dijelaskan bagaimana mekanisme terjadinya proses deformasi pada saat pembuatan plat ini. Ini kan datanya banyak banget dan ini kecil-kecil, jadi orang juga akan kesulitan untuk membandingkan. Kita lihat aja tulisan pada grafik itu susah banget kan. Jadi kalau kalian lihat itu nggak akan kebaca itu. Saya dari sini nggak kebaca soalnya. Itu harusnya satu-satu per grafik satu-satu. Nah karena ini banyak kalian hilangkan. Nah cari yang paling optimum aja. Penjelasan yang paling variabel yang paling optimum itu kalian gunakan. Terus itu yang dimasukkan. Jadi penjelasan kalian itu nggak terlalu banyak jadinya dan fokus. Begitu juga dengan slide waktu struktur mikro kita lihat. Ini kecil-kecil banget kan, kalian gimana caranya? Pasti kalian untuk menentukan value kalian perbesar dulu. Kemudian ini ada martensit gitu, kalian pasti perbesar dulu ya kan. Nah itu, terus di sini yang A itu kan sebelum 45 ya, sebelum di forging. Terus yang forgingnya itu sisanya ya B sampai H. Iya Pak. Nah ini yang menarik, kenapa bisa pada saat proses forging muncul martensit dan bainit dan struktur lainnya. Saya izin coba jawab Pak. Kalau menurut saya untuk kenapa dia bisa muncul bainit dan martensit itu karena faktor pertama yaitu metode pendinginannya, ada yang menggunakan metode quenching dan adanya proses forging, yaitu proses penempaan yang membuat struktur mikro dia akan jadi rapat gitu Pak, kayak akan menjadi sempit gitu. Nah, gimana itu prosesnya kira-kira? Coba kalian bayangkan gimana prosesnya. Proses penempaannya. Gimana cerita proses penempaannya? Kalau
Kalau menurut saya sih Pak, kan yang pada gambar A itu IC 1045 tanpa perlakuan terlihat garis dan garis. Terus pada gambar B yang pendinginan di udara itu mulai membentuk ferit yang seperti duri. Jadi waktu dia proses penempaan itu kan Pak, ada panas juga yang ada di dalam si spesimen itu. Kemungkinan itu membuat si ferit tadi jadi memberi dulu Pak. Kemudian setelah dia di-quenching, kan biasanya memang muncul martensit Pak akibat adanya pendinginan yang cepat. Makanya di gambar C itu mulai muncul martensit. Gitu sih Pak. Nah itu maksud saya adalah bagaimana ini kalian bayangannya adalah kan ini udah jadi ya strukturnya. Nah coba kalian proses baliknya, kalian ke belakang lagi mundur. Kira-kira gimana cara dia membuat ini? Maksudnya bukan membuat strukturnya, tapi bagaimana prosedur kerjanya? Bagaimana sih proses forgingnya? Kalau untuk proses forgingnya sendiri, yaitu Pak, pertama dia kan dipanaskan sampai hingga temperatur 1000 derajat Celcius. Nah, setelah dia Bentar, 1000. Ya. 1000. Yakin 1000? 1000 Pak di jurnal. Oke, terus? Setelah dimasukkan ke dalam furnace hingga temperatur 1000 derajat Celcius, baru pada temperatur sekitar 900 sampai 950 ditempa. Nah, setelah ditempa, di holding selama waktu ada 30, 60 sama 90. Berarti gimana itu? Habis ditempa langsung dibiarin atau dia masuk ke furnace lagi? Kan tadi ada holding kan? Di holding Habis di dalam ditempa Pak, ada yang didinginkan di udara, terus dia ada yang di cleansing Pak. Nah itu tadi kata holding itu gimana terus? Bagaimana menggambarkan kata holding itu di kenyataan? Jadi yang di holding itu kan dia di hold pada temperatur 730 sama 770. Jadi di dalam furnace dia di hold selama temperatur itu Pak. Biar temperaturnya tetap terjaga 730 sama 770. Berarti secara tidak langsung itu materialnya setelah di forging terus langsung masuk ke furnace, begitu? Iya. Oke, terus? Setelah di forging masuk ke furnace, setelah itu Temper. Halo, Iya. Terus setelah di masuk furnace, di holding terus? setelah di holding dia di quench Pak. Setelah di quench baru di temper. Oke. Nah itu berarti ini termasuk proses apa? Cold work, hot work menurut kalian? Hot work. Hot work Pak. Apa? Cold work atau hot work? Hot work. Hot working Pak. Hot working. Oke. Nah, apa sih yang terus kita nyambung ke struktur mikronya? Apa yang membedakan? Kalian pernah lihat yang cold work nggak? Bagaimana bentuk struktur mikronya kalau habis ditempa? Kalau cold work sendiri itu dia lebih banyak yang putihnya Pak, dan dia
hanya jadi pipih gitu doang. Nah, jadi pipih kan, tapi kok tidak terjadi di yang hort. Kalian lihat di setelah di hort itu kan dia nggak ada pipih-pipihnya. Kenapa itu kira-kira? Saya di sini nggak akan membahas mengenai Martensit, Austenit, jadi Ferit, Austenit karena itu sudah dijelaskan harusnya kemarin ya di pelapan. Ini saya ingin lebih fokus ke pembentukan butirnya, pembentukan granulomery-nya. Ada yang pipih, ada yang bulat. Ini ternyata di hot forging dia menjadi bulat, tidak seperti di cold. Nah itu kenapa kira-kira? Karena pada hot fork ada perubahan struktur mikro, Pak, sehingga struktur mikronya ini bentuknya tidak menjadi pipih. Sedangkan kalau misalnya di cold fork ini kan dia tidak ada perubahan struktur mikro, Pak. Jadi struktur mikronya hanya menjadi pipih, gitu, Pak. Sedangkan kalau di hot fork ini karena dia ada pemanasan, sehingga struktur mikronya ini berubah tadi, bukan menjadi pipih, tapi berubah dari segi struktur mikronya. Oke, benar. Ada pernyataan yang sedikit benar. Karena proses pemanasan, karena ada energi. Jadi di sini dia, kalau misalnya tanpa energi, kalian bayangkan tanpa energi itu langsung di tempat. Akibatnya adalah ada perubahan secara volume. Maksud saya perubahan bentuk tanpa mengurangi volume. Maksud saya seperti itu. Nah, jadi dia bentuknya kalau misalnya dia bertambah lebar, struktur mikronya juga ikut bertambah lebar. Nah, biasanya setelah core work itu akan dilakukan proses pemanasan. Fungsinya adalah untuk stress release. Nah, nanti butir-butirnya itu harusnya dia kembali lagi, nggak terlalu pipih-pipih lagi. Nah, pada saat proses hot working itu juga sama, prosesnya seperti itu, tapi menghilangkan proses tanpa panasnya. Langsung dilakukan proses pemanasan stress release-nya. Jadi ketika diberikan gaya, dia langsung butirnya secara cepat itu terjadi rekristalisasi, sehingga dia belum terbentuk pipih-pipih seperti itu. Nah itu yang menyebabkan. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri? Saya ingin nanya sih, Pak, untuk coba bukakan ini Bill yang grafik punya ya yang tengah. Nah, kalau dari grafik kekuatan uji tarik yang awal sama yang akhir itu kan, coba buka bilang slide 13. Nah, kalau dari kekuatan tarik ini kan Pak, semuanya mengalami peningkatan yang berdasarkan sebelum perlakuan sama sesudah perlakuan, semuanya itu mengalami peningkatan. Dan juga pada yang slide ke-15 ini juga mengalami penurunan dan semuanya penurunan. Sedangkan pada yang slide 14 itu kalau dilihat tegangan U-nya dia semakin meningkat, tapi tegangan Y-nya menurun. Nah, itu kenapa bisa gitu, Pak? Sedangkan yang di tegangan maksimal sama yield-nya. Yield-nya menurun ya? Ya, sedikit menurun. Oke, biasanya kalau ini berhubungan ke proses pembentukan di Martensit-nya. Kalau misalnya ini kan dual fase sudah terbentuk ya. Kalau sudah terbentuk dual fase, berarti nanti ada sudah terjadi Martensit yang terbentuk. Nah, akibatnya pada saat proses Martensit di sana ada ferit. Jadi secara yield-nya kemungkinan kan dia terlalu tegang ya, jadi turun yield karena ada Martensit itu. Jadi dia lebih getas jadinya karena ada Martensit.
Nah, beda dengan kalau setelah forging. Kalau forging itu kan sudah proses rekristalisasi ya. Jadi ya jelas dia akan meningkatkan secara UTS-nya maupun di yield-nya juga karena sudah terjadi deformasi. Gitu. Ya, kasih Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi? Gimana? Ada lagi? Cukup Pak, sepertinya. Oke, kalau cukup bisa diakhiri. Terima kasih atas waktunya Pak. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Semangat. Yang Mbak. semangat. Kasih Pak. Oke. Makasih Pak. Terima kasih semuanya. Dadah. Semoga bermanfaat. Kurangnya.